Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah, kembali lagi Allah berikan saya kesehatan, jadi bisa berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Dan di awal video ini saya suguhi unboxing. Walaupun ini yang saya unboxing itu bukan barang-barang cantik atau hiasan-hiasan atau perabotan-perabotan rumah tangga yang lucu-lucu, tapi ini saya iseng aja bikin unboxing. Jadi itu bahan-bahan dagangan saya. Itu tadi yang pertama ada delon, itu makaroni ya teman-teman, yang saya goreng terus saya taburin bumbu bubuk. Biasanya saya belinya balado karena yang teman-teman di kantor itu sukanya yang bumbu balado. Jadi seandainya ada teman-teman yang mau jualan cemilan, boleh dicoba tuh beli makaroni merek delon, itu bisa digoreng jadi cemilan. Dan untuk toko online yang kedua itu saya beli margarin, saya beli 1 kilo, terus ada susu bubuk dan vanila. Itu susu bubuknya tuh aromanya enak banget, aroma-aroma butter gitu. Dan seandainya teman-teman yang ada di area Bogor yang nonton video ini terus juga kayak saya nih mau beli bahan-bahan kue terus males keluar, boleh nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah di situ nanti teman-teman boleh kalau seandainya mau order juga di toko yang sama, karena alhamdulillah untuk timbangannya recommended, packingannya juga bagus, jadi bahan-bahan kue yang nyampe ke rumah saya tuh dalam keadaan bagus. Nah ini di toko ketiga saya beli cetakan pie, karena alhamdulillah seperti yang teman-teman tahu, seandainya ada teman-teman yang lama udah nonton video saya jualan kue sus dan alhamdulillah itu jadi best seller ya teman-teman. Jadinya saya memutuskan untuk beli cetakan pie lagi karena saya mau memperbanyak produksi saya ketika bikin jualan kue sus gitu ya teman-teman. Jadi saya butuh cetakan pie lagi. Terus yang tadi yang kedua itu spluit gitu, itu dipakai untuk ngisi sus. Saya pikir akan lebih cantik kalau flasusnya itu tuh pakai yang itu spluitnya. Tapi ternyata pas udah saya coba nggak recommended kalau buat saya teman-teman, karena saya jadi nggak tahu isi flanya di dalam sus itu tuh udah cukup atau belum. Dan tadi saya beli lilin ulang tahun itu buat keponakan, dan tadi itu semua bahan-bahan kue yang saya beli lewat online gitu ya teman-teman, atau bahan dagangan yang saya beli lewat online. Nanti untuk linknya seandainya ada teman-teman yang di wilayah Bogor juga atau Jabodetabek yang mau order di toko yang sama, insya Allah linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan ini saya mau lanjut kegiatan saya di subuh hari untuk bikin bekal suami dan makan saya seharian ya teman-teman. Jadi kemarin saya tuh lihat di TikTok ada ide masakan, yaitu tahu telur kecap gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah saya udah pasti punya telur karena emang jualan tuh pakai bahan telurnya banyak gitu ya teman-teman. Jadi stok telur di rumah alhamdulillah selalu aman, dan juga punya tahu. Terus ini juga ada bawang bombay. Terus ini yang saya pakai tuh bawang bombay dan bawang putih gitu ya teman-teman. Dan biar ada rasa pedes-pedesnya nanti juga akan saya tambahin cabai. Jadi ini tuh saya ngeliat di TikTok, terus ngeliatnya tuh kayak simple bikinnya dan gak ribet gitu ya. Simple ya pasti gak ribet. Kadang tuh ada satu kata, pengulangan kata yang maknanya tuh sama gitu ya teman-teman. Jadi ini ya untuk cabenya saya pakai secukupnya aja. Terus ini bawang bombay juga saya nggak pakai banyak-banyak, cuman seperberapanya ya. Pokoknya dikit ya, sampai setengah. Terus sama bawang putih tuh cuman 1 buah aja. Dan ini lanjut setelah bahan-bahannya, untuk bumbunya saya cuci. Ini saya mau motongin untuk tahunya. Cuman di sini saya lagi hitung-hitung nih, kira-kira saya butuh tahunya berapa gitu. Soalnya saya tuh kalau masak mungkin orang ngeliatnya kok dikit banget sih yang dimasak, tapi padahal ini karena kita cuma makannya berdua aja ya teman-teman, jadi kayak ngerasa nggak perlu banyak-banyak gitu. Jadi menurut saya untuk tahu 6 buah kayak gini sih udah cukup gitu. Ini saya potong kotak-kotak biasa aja, pokoknya potongnya sesuai selera aja buat teman-teman semua. Terus ini saya juga pakai telur, ini 2 buah aja, 2 butir telur aja, biar irit. Enggak deng, cuman karena saya tuh kalau makan telur kebanyakan juga saya kayak alergi gitu loh teman-teman. Jadi kayak bukan bisulan sih, tapi ya pokoknya mengarah-arah kayak jerawat gitu. Jadi saya nggak mau telurnya kebanyakan. Nah terus ini buat
apa namanya, udah setelah telurnya dikocok, itu saya kasih masukin ke dalam tahunya. Maksudnya tahunya dimasukin ke dalam telurnya. Dan untuk bawang-bawangnya ini tuh saya rajang-rajang kasar gini aja ya teman-teman. Jujur saya tuh udah bingung, udah nggak ngerti mau masak apa lagi gitu ya. Kasihan suami juga dikasih makan yang itu mulu, dan saya juga kasihan sama diri saya yang udah sampai bosan mau masak yang itu lagi itu lagi. Jadi pas ngeliat di TikTok ada resep masakan ini, jadi saya pikir ya udahlah, telur yang biasanya ditumis biasa aja gitu pakai kecap manis, pakai bawang putih, bawang merah gitu, mau saya coba dengan cara masak yang lain. Nah, tadi untuk apa namanya, telur dan tahunya itu udah saya goreng ya teman-teman, sampai si telurnya tuh benar-benar mateng, karena ini kan nanti mau dibawa suami ke kantor, takutnya kalau nggak terlalu kering mateng gitu takut amis gitu ketika dia mau makan. Dan tadi untuk telurnya udah mateng, udah saya angkat, saya tirisin. Nah, ini saya tumis bumbunya, bawang putih, bawang bombay, terus sama cabenya ini saya tumis sampai bener-bener layu mateng gitu ya teman-teman. Baru deh untuk tahunya dan telurnya ini saya masukin. Dan ini untuk seasoningnya ada kecap asin, terus juga saya kasih saus tiram. Ini tuh untuk saus tiramnya agak susah dituangnya karena kan saya nyimpennya di kulkas ya teman-teman, jadi agak mengental gitu. Terus ini barusan saya kasih juga kecap manis. Pokoknya semuanya untuk takarannya kembali lagi, seandainya ada teman-teman mau masak hal yang sama kayak saya. Seandainya ada yang belum pernah masak kayak saya, tapi kayaknya banyak ya masak kayak gini. Seandainya ada teman-teman yang mau masak kayak saya, pokoknya takarannya disesuaikan selera teman-teman aja. Dan ini saya bumbuin lagi untuk seasoningnya, saya tambahin garam, terus ini juga saya tambahin kaldu ayam. Saya nggak kasih gula karena udah ada dari kecap manisnya, menurut saya ini udah cukup, udah pas gitu ya teman-teman. Terus ini saya ngerasa kayak ada sesuatu yang perlu ditambahkan, pas saya cicipin ternyata saya kayak enak kali ya ditambahin lada, jadi tadi barusan saya tambahin lada secukupnya aja. Terus ini biar warnanya makin cantik gitu ya, biar ada hijau-hijaunya, jadi saya taburin daun bawang gitu ya, secukupnya, nggak terlalu banyak karena saya juga nggak terlalu suka sama daun bawang, tapi ini biar cantik aja. Nah, ini setelah semuanya udah saya masukin, saya cek, saya koreksi rasa, udah pas, baru deh saya taruh ke piring saji. Masya Allah, alhamdulillah makanannya udah jadi. Jadi hari ini makannya tahu telur kecap. Masya Allah, alhamdulillah. Pokoknya kalau kita sehat, insya Allah masakan apa aja rasanya tetap nikmat ya teman-teman. Makan ikan asin atau makan tahu kayak gini tuh rasanya nikmat aja. Jadi saya juga berdoa dan berharap buat teman-teman semua, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Jadi teman-teman bisa berkegiatan, bisa menikmati makanan apapun, sesederhana apapun, rasanya insya Allah tetap nikmat ya teman-teman. Pokoknya saya berharap dan berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang terbaik hari ini, amin. Dan ini saya lagi ngambil kulit telur yang udah saya jemur, udah berhari-hari gitu ya teman-teman, sekitar semingguan deh saya ngejemur kulit telur ini. Jadi ini telur yang apa namanya, kulit telur yang saya kumpulkan setelah saya bikin kue gitu ya, bikin jualan. Terus saya kepikiran kenapa nggak dipakai buat bikin pupuk aja. Jadi kulit telurnya setiap apa namanya, selesai saya pecahin, kulit telurnya saya cuci, terus saya jemur kayak gini, dan alhamdulillah ini udah selesai dijemur, udah kering, udah bersih juga, udah dicuci. Jadi ini saya mau blend gitu ya teman-teman, biar apa namanya, di blender apa mixer sih? Kadang suka ketukar blender sama mixer. Pokoknya ini saya hancurin kayak gini ya teman-teman, karena ini mau saya taburin ke tanaman saya. Katanya sih bagus, cuman kandungannya apa tuh saya lupa. Saya cuman pernah dengar aja gitu teman-teman di internet juga, kalau apa namanya, kulit telur ini tuh bisa jadi pupuk alami untuk tanaman-tanaman kita. Jadi untuk tanaman tomat saya kan itu udah berbunga ya teman-teman, katanya kalau tomatnya itu udah berbunga, atau pohon cabai juga kalau udah berbunga tuh insya Allah sebentar lagi tuh akan berbuah gitu ya teman-teman. Cuman kok sampai sekarang di titik nggak sabar, sampai sekarang tuh nggak berbuah. Jadi ya udah, insya Allah dengan ditambahin kalau ada pupuk kayak gini, tanahnya makin subur, terus juga pohonnya insya Allah juga cepat berbuahnya. Dan ini untuk tanaman cabai saya dari
bibit-bibit yang saya dari cabe di rumah aja tuh teman-teman, yang saya kasih bibitnya, bijinya. Bijinya yang saya taburin di tanah ini, media tanam kayak gini, Masya Allah, alhamdulillah tuh dia ya gitu deh. Tumbuh ya teman-teman. Aku tuh mau ngomong tukul gitu loh teman-teman, kalau bahasa Jawanya tuh wes tukul ngono loh. Ininya, bijinya jadi kayak gini, alhamdulillah. Semoga dia tumbuh subur dengan ditambah dengan pupuk organik kayak gini ya teman-teman, insya Allah jadi makin subur gitu. Terus untuk bayam kemarin, walaupun cuma ada beberapa helai berapa ini doang batang gitu ya teman-teman, tapi udah saya panen, karena kata ibu saya kalau sering-sering dipanen tuh insya Allah bakal tumbuh lagi gitu. Dan ini untuk kulit telurnya masih sisa banyak, karena emang ini saya kumpulin dari 1 minggu ya, sekitar sekiloan lebih gitu ya teman-teman. Jadi ya udah saya simpan aja, jadi besok-besok insya Allah tinggal ditaburin lagi aja. Dan lanjut, ini saya mau ngelanjutin kegiatannya, saya mau bikin bakpao ya teman-teman. Cuman yang pertama kali ini saya mau bikin isian bakpaonya, yaitu ayam kecap. Untuk bakpao ini saya nggak buat jualan ya teman-teman, tapi ini buat keponakan saya yang request minta dibikinin ayam kecap, bakpao isi ayam ya teman-teman. Karena waktu itu dia kalau nggak salah udah pernah makan atau belum ya, pokoknya dia ngelihat saya bikin bakpao dan kepengen gitu. Nah pas minggu besok itu keponakan saya ulang tahun, jadi ini video saya bikin ketika hari Jumat ya teman-teman. Jadi ini tuh Sabtu rencananya saya mau ke rumah ibu saya, dan sekarang saya udah di rumah ibu saya untuk ngasih bakpao ini buat keponakan saya yang ulang tahun. Jadi dia requestnya minta dibikinin bakpao. Oke, dengan senang hati saya bikinin, karena memang ini saya mampu, maksudnya saya bisa untuk bikin bakpao. Jadi biar bisa sharing-sharing juga ke teman-teman, seandainya ada yang mau jualan atau mau bikin bakpao sendiri, siapa tahu aja resep yang saya pakai ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, yang pertama tadi saya bilang saya mau bikin ayam kecapnya dulu buat isiannya. Jadi saya udah beli ayam filet ya teman-teman, ini bagian pahanya, jadi udah tanpa tulang. Saya pilih paha karena insya Allah tuh lebih juicy gitu ya teman-teman dibanding dada. Terus ini ayamnya tadi udah saya cuci. Terus saya pas lagi nyuci kok kayak kebanyakan gitu. Saya belinya kan 1 kilo. Saya kayak kebanyakan, ya udah akhirnya tadi saya sisihin sedikit. Padahal harusnya waktu mau disisihin itu, mau disimpan lagi ke freezer, harusnya itu ayamnya dalam keadaan gak dicuci dulu kalau menurut saya. Tapi karena tadi baru keingetan dan baru lihat kayaknya kebanyakan, ya udah dicuci, jadi baru saya simpan lagi ke kulkas. Padahal kalau dalam keadaan udah di unfroze gitu ya teman-teman, atau udah dicairin dari keadaan beku, itu harusnya nggak boleh lagi dibekuin gitu, katanya sih nggak baik. Cuman ya udahlah, ini nggak lagi, insya Allah terakhir kali. Jadi tadi ayam yang udah saya cuci, terus saya sisihin, saya masukin lagi ke freezer karena mau dimasak di besok-besok lagi gitu. Terus untuk ayamnya tadi setelah saya cuci, saya ini ya teman-teman, saya cincang pakai chopper. Ini choppernya saya udah punya lama banget teman-teman, dari zaman saya masih kerja di kantoran ya teman-teman. Jadi saya senang banget tuh kayak nyimpen kalau punya duit gitu, dikumpulin dipakai buat beli alat-alat dapur gitu, biar mempermudah saya ketika saya mau bikin sesuatu, walaupun ya nggak setiap hari sih dipakai. Untuk chopper ini saya pakai merek Cosmos yang murah meriah aja, tapi masya Allah alhamdulillah tuh bermanfaat banget gitu ya teman-teman. Kalau mau bikin bakso atau mau bikin ayam cincang kayak gini itu bermanfaat banget, walaupun dia murah meriah tapi mesinnya bagus. Terus juga untuk mata pisaunya itu juga tajam, jadi untuk daging-daging kayak gini tuh bermanfaat banget. Oke, tadi saya pakai bumbunya bawang bombay tuh yang separohan dari saya bikin tahu telur itu ya teman-teman, saya pakai itu semua. Terus tadi saya kasih cabe, saya kasih itu jahe, jahenya sedikit aja karena kan biar ayamnya nggak terlalu amis gitu. Jadi ini yang saya masukin untuk pertama kali, saya tumis dulu untuk jahe dan bawang bombaynya. Ini saya tumis sampai benar-benar dia layu, sampai
sampai wangi ya teman-teman. Baru deh saya kasih seasoningnya. Nah ini saya kasih lada secukupnya aja, karena ini yang mau makan keponakan saya yang nggak terlalu suka atau nggak kuat pedas. Jadi untuk ladanya nggak saya kasih terlalu banyak, pokoknya kayak cuman kayak semeriwing gitu. Semeriwing kayak rasa-rasa seliwatan gitu aja ya teman-teman. Dan gak lupa ini saus tiram. Pokoknya saus tiram tuh kayak bikin sedep gitu aja lah ya. Jadi apa aja masakannya jangan lupa pakai saus tiram. Enggak juga sih, nggak mungkin ya kalau masak sayur asam pakai saus tiram. Oke, dan lanjut ini pakai kecap asin ya teman-teman. Dan karena tadi saya bilang ayam kecap, jadi nggak lupa pakai kecap manis. Ini kecap manisnya selalu seperti kata kakak kakak Rudi Hadi Khairuddin. Ya udah dianggap adik saya tuh katanya. Kata saya. Oke, ini lanjut setelah dikasih kecap, kasih seasoning, ini baru deh saya masukin untuk ayamnya ya teman-teman. Ini tuh saya beli lewat Gojek gitu ya teman-teman, di daerah dekat rumah saya. Bilangnya sih 1 kilo, terus harganya 57.000. Tapi pas saya sampai timbang di rumah itu nggak nyampe 1 kilo. Sebel banget, kayak 970 gitu. Kan lumayan ya 30 gramnya ya, kan dapat sepotong gitu. Gitu deh kadang kalau kita beli online ya teman-teman. Tapi ya udahlah, berarti besok-besok nggak usah beli di situ lagi. Dan nggak saya taruh nih linknya, seandainya ada teman-teman dari yang rumahnya deket-deket saya terus kepikiran mau beli ayam online juga, ini nggak saya kasih rekomendasi, bukan toko yang amanah ya teman-teman. Kalau jualan tuh harusnya jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadinya kan orang jadi kapok mau beli lagi. Jadi kalau bisa punya usaha jualan ya mesti jujur gitu. Jadinya orang bisa datang lagi dan lagi. Kalau jualan di bukan jualan ya, maksudnya kalau kita kerja di bidang jasa tuh kan yang dibutuhin itu adalah pelayanannya yang bagus, terus kejujuran gitu. Jadi insya Allah orang datang beli lagi. Karena saya juga kan jualan ya teman-teman sekarang. Jadi saya tuh berusaha untuk bikin nggak cuman enak aja makanannya, tapi saya harus jujur kalau produk yang saya jual itu insya Allah bersih, terus juga bahan-bahan yang dipakai juga insya Allah halal gitu. Jadinya insya Allah teman-teman yang di kantor yang beli makanan saya juga jadinya senang untuk beli lagi dan lagi. Oke deh teman-teman, udah ya dakwahnya hari ini. Dan ini tadi saya kasih untuk garam, gula, terus sama kaldu ayam ya teman-teman. Kalau ini pas masak ayam pakai kaldu ayam, nggak kayak kemarin masak kambing pakai kaldu ayam. Jadi ini cocok, jadi ayam ketemu ayam gitu ya teman-teman. Oke, ini saya masak sampai benar-benar matang. Tapi kalau untuk ayam ini saya nggak tambahin air ya teman-teman, karena ini kan buat bakpao. Dan ini ayamnya tuh emang udah ngeluarin air sendiri gitu, jadi kayak ngeluarin kaldunya gitu. Jadi ini nggak saya tambahin air. Kecuali kalau ayam kecap ini saya pakai untuk bikin mie ayam, untuk topping mie ayam baru deh saya tambahin air ya teman-teman. Tapi kalau untuk isian isian bakpao kayak gini nggak saya tambahin air, karena ayamnya juga udah ngeluarin air sendiri, kaldu ayamnya gitu teman-teman. Oke, untuk ayamnya udah saya icip, rasanya pas dan ini juga udah mateng, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita lanjut untuk bikin kulit bakpaonya. Jadi ini sejujurnya untuk bikin isian ayamnya tuh saya bikin pagi-pagi ya teman-teman. Dan untuk isian bakpaonya baru saya bikin sore harinya, karena ini kan mau dibawa di hari Sabtunya gitu ya teman-teman, di esok harinya. Jadi biar nggak terlalu lama gitu proses dicuekinnya sebelum dimakan. Dan ini saya pakai tepung kunci biru ya teman-teman. Ini pakai tepung protein rendah. Itu saya bikin biar banyak gitu ya, biar semua pada sekeluarga makan. Saya pakai 1 kilo. Tapi untuk satu resepnya itu sebenarnya 250 gram ya teman-teman. Dan untuk resepnya seperti biasa, saya seperti yang udah saya tulis aja ya teman-teman untuk detailnya. Dan ini yang saya tulis untuk resepnya itu, untuk satu resep itu 250 gram atau 1/4 kilo. Tapi ini untuk prakteknya ini saya bikin untuk 1 kilo ya teman-teman. Jadi tadi ada tepung terigu protein rendah, saya pakai bogasari itu kunci biru, terus saya pakai gula pasir, terus ini saya juga pakai ragi, dan ini saya pakai mentega putih. Biar hasilnya lebih putih gitu, nggak kuning ya teman-teman. Kalau teman-teman mau buat makan sendiri juga nggak apa-apa pakai mentega kuning, karena saya juga biasanya pas lagi nggak punya mentega putih ya pakai mentega kuning yang biasa aja. Itu untuk
untuk takarannya 1 sendok. Pokoknya nanti untuk detailnya saya taruh di layar ini aja ya teman-teman. Teman-teman boleh screenshot atau teman-teman boleh catat. Nah, untuk airnya, kalau yang saya dapat waktu itu untuk resepnya itu airnya tuh dari untuk ukuran tepung terigu 250 gram, pakai airnya tuh 150 ml, tapi pada kenyataannya itu airnya kebanyakan. Jadi setelah saya dapetin resep yang pas itu, untuk tepung terigu 250 gram itu airnya 100 ml aja. Nah, ini sekarang lanjut ya teman-teman, saya pakai proses all in, jadi nggak nunggu setengah kalis baru dimasukin menteganya, tapi kalau saya ini saya masukin aja sekalian berbarengan gitu teman-teman. Nah, ini saya uleninnya pakai tangan aja ya teman-teman, jadi nggak saya videoin karena saya harus ngangkat lengan tangan saya, lengan baju tangan saya, jadi nggak saya videoin. Tahu-tahu udah kayak gini aja, udah kalis ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau hasil adonannya tuh mulus, bener-bener mulus gitu kayak adonan atau kayak bakpao yang biasa dijual-jual gitu, itu lebih cakepnya lagi tuh pakai mixer yang spiral ya teman-teman, yang biasa saya pakai untuk nge-mix adonan roti. Cuman karena ini adonannya banyak 1 kilo, takutnya mixer saya nggak kuat. Jadi saya nguleninnya pakai tangan aja, dan alhamdulillah ini juga proses nguleninnya nggak lama kok, nggak selama ngulenin telur, nggak selama ngulenin tahu, nggak selama ngulenin roti, alhamdulillah. Dan ini setelah saya diemin 15 menit udah ngembang 2 kali lipat kayak gini ya teman-teman, alhamdulillah. Tinggal kita proses untuk pengisian dan kita kukus. Saya mau minta maaf ya teman-teman, kadang ke saya tuh antara ucapan sama isi kepala tuh kadang suka nggak sinkron gitu ya teman-teman. Niat hati kayak mau ngomong adonan atau mau ngomong bakpao gitu tuh bisa jadi kemana-mana gitu, karena tadi habis ngomong apa gitu, jadi kayak masih kesimpan memorinya, jadi keucap lagi gitu, bener-bener nggak ada unsur kesengajaan. Jadi terus kalau videonya voice overnya mau diulang gitu ya, itu mengulangnya dari awal lagi gitu, jadi kayak agak ribet. Jadi udahlah, bablas aja, digas aja. Jadi ya udah yang keluar kayak gitu, terus direvisi ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau kadang ngedengar saya ngomong tuh ngejelimet gitu ya, minta maaf banget. Oke, lanjut lagi ke videonya. Jadi ini karena buat makan pribadi ya teman-teman, saya nggak timbang-timbang untuk setiap adonannya. Jadi ada bakpao yang gede, ada bakpao yang kecil. Ya wes lah, nggak apa-apa ya teman-teman buat dimakan sendiri ini. Jadi kalau kebagian bakpao yang jumbo ya wes ben marem gitu yang makan, biar lega, biar puas gitu yang makan. Oke, ini saya kukusnya sekitar 20 menit ya teman-teman. Jadi ini bakal matang semuanya. Kalau untuk isiannya sih alhamdulillah udah matang. Oke, kita coba ya teman-teman untuk bakpaonya. Alhamdulillah ini enak banget. Jadi buat teman-teman boleh dicoba, boleh dipraktekin karena gampang banget bikinnya. Nah, ini untuk isiannya, teman-teman bisa pakai ayam, bisa pakai coklat, atau teman-teman punya bikin unti kelapa itu ya teman-teman, kelapa yang manis pakai gula merah itu juga bisa buat isiannya. Pokoknya bebas untuk isiannya. Untuk adonan bakpaonya yang seperti ya resep yang udah saya tulis ya teman-teman, boleh dicoba, bisa jadi ide jualan. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, menyempatkan waktunya untuk menonton video saya, terus juga mensupport dengan memberikan komentar-komentar positif ya. Masya Allah, terima kasih banyak ya teman-teman dukungannya, dan mohon maaf kalau ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Itu kipas angin ya. Tiup lilinnya. Oh, panjang banget. Lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga boleh. Nah, belum. Waduh. Wah, hidup lagi. Itu masih nyala tuh. Terima kasih Aji, kiranya menjadi anak yang selalu bersyukur dan sabar. Ya. Amin.
ayamnya. Gimana?